guys, kami dari kelompok 2 dan saat ini kami sedang berada di Dinas Pangan Kota Manado yang beralamat di Jalan Lumimut nomor 5 Tikala, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Nah, sekarang kami berada di Dinas Pangan ini untuk memenuhi tugas wawancara kami terkait studi kasus mengenai kehumasan dan ketahanan pangan, bagaimana Dinas Pangan Kota Manado ini dalam menjaga ketahanan pangan di Manado. Nah, seperti yang kita tahu bersama melihat dinamika saat ini, pemerintah Kota Manado memberikan himbauan untuk work from home atau bekerja dari rumah untuk hari-hari tertentu. Nah, tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi instansi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat seperti Dinas Pangan. Nah, terkait kebijakan ini, kita akan memberikan beberapa pertanyaan atau menanyakan beberapa pertanyaan kepada pegawai-pegawai yang ada di Dinas Pangan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pelaksanaan work from home ini atau kerja di rumah untuk instansi pemerintah itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Ya, kemudian itu diteruskan ke daerah, dilaksanakan oleh setiap perangkat kerja di daerah seperti kita di Dinas Pangan ini. Ya, dan lagi pelaksanaan penerapan work from home ini itu juga terkait dengan efisiensi. Ya, memang sudah menjadi program pemerintah pusat yang harus termasuk di daerah perangkat kerja yang ada masih Dinas Pangan untuk mengerjakan. Ya, work from home ini bukan istilahnya dalam tanda kutip libur atau bagaimana. Ini tetap kerja yang ada di rumah melaksanakan work from home, mereka bekerja di rumah. Sistem koordinasi tetap tidak putus. Jadi kalau ada pelaksanaan tugas atau pelimpahan kerjaan dari pimpinan, bahkan mereka harus 3 kali mereka harus mengambil absen tentang apa yang mereka lakukan di rumah. Untuk bertanya tentang tupoksinya dari Dinas Pangan itu seperti apa? Misalnya, kemudian masalah waktu kan Dinas Pangan kan pasti berkenaan pangan dari pertemanan. Mungkin kalau secara yang prinsip secara keseluruhan dari Dinas Pangan. Nah, kalau DP gambaran umum, tugas dari Dinas Pangan Kota Manado ini adalah unsur pelaksana kegiatan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan melaksanakan perintah pemerintah daerah dalam hal ini wali kota, sekretaris daerah kota di bidang pangan. Kami ingin bertanya bagaimana strategi dari Dinas Pangan sendiri untuk mensosialisasikan program-program dari Dinas Pangan kepada masyarakat. Bagaimana itu strategi untuk mensosialisasikan? Kalau terkait strategi, strategi yang orang sampaikan ke masyarakat dari apa yang dilakukan, salah satu itu menggunakan media sosial, menggunakan juga langsung ke lapangan, sampaikan ke masyarakat. Orang beberapa kali melakukan kegiatan beberapa kegiatan pangan, tentunya seperti gerakan pangan murah. Ya, itu orang rutin lakukan. Tiap minggu kali bisa sampai 2 kali, sebulan itu sampai 3 kali. Itu salah satu bentuk strategi orang Dinas Pangan khususnya untuk bagaimana perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Manado untuk menjadi ketahanan pangan ke depan. Apakah mereka itu berpengaruh juga dalam bagaimana mensosialisasikan program atau mungkin dalam implementasi program itu, apakah dia berpengaruh memberikan ke hal yang baik atau mungkin sebaliknya sebagai pandangan Pak? Kalau saya terkait pengaruh ya Pak, itu biasa sangat tidak berpengaruh. Karena memang seperti yang tadi Pak Syed sampaikan bahwa orang ini di Kota Manado khususnya di Dinas Pangan dijaga, dimonitoring, dievaluasi dalam pelaksanaan dari Pak
misalnya absen dari pagi, siang, juga sore. Jadi memang untuk setiap pekerjaan itu ada monitornya. Nah, kalau berbicara tentang penjara atau pengaruh itu sama sekali tidak ada pengaruh di sini, karena memang orang tetap akan bekerja, orang tetap melakukan pekerjaan di sekolah. Kalau misalnya untuk media sosial atau kata juga digunakan untuk tidak membangun ataupun mempengaruhi publik atau masyarakat, saya dari Dinas Pangan seperti apa? Sama seperti itu, media sosial itu yang orang terus gerakan. Jadi semua informasi yang berkaitan dengan kegiatan dinas itu ada di media sosial. Dinas Pangan itu ada Instagram, nanti boleh dicek, ada Facebook. Jadi semua terkait kegiatan dari Dinas Pangan, dari apel, dari turun lapangan, sampai makan masyarakat itu ada seperti itu. Mungkin apakah ada layanan lain selain yang dialihkan secara daring atau online, dan bagaimana masyarakat itu dapat mengakses layanan tersebut selama pegawai menjalankan work from home? Kalau terkait pengalihan layanan, kita di Dinas Pangan ini bagian teknis. Kalau saya tetap bagian teknis kan memang harus turun ke lapangan, harus bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sebagainya. Kalau misalnya untuk pelayanan itu hanya lingkup internal saja Dinas Pangan. Kalau untuk masyarakat datang, sama seperti tadi Mas saya sampaikan, di kantor itu tetap ada, tetap melakukan pelayanan. Kalau kita melihat dari kinerja pegawai secara keseluruhan, kira-kira kalau mau menghitung jika kalau ukur, apakah dari pegawai itu kayak nyaman cara kerja sekarang yang 4 hari langsung dan juga ada kerja untuk WFH, atau misalnya ada mungkin perubahan lain? Kalau bicara terkait kinerja pegawai, tentunya kalau untuk Dinas Pangan itu sendiri tetap melakukan kinerja secara full 100% walaupun memang kerja dari rumah. Kalau dari segi kenyamanan itu opsional ya. Saya bisa tanyakan, kita lebih nyaman kerja dari rumah karena tempatnya lah, jadi dari situ bisa bekerja bisa. Jadi kalau saya pribadi terkait pekerjaan work from home ini bisa dikatakan nyaman karena bisa bekerja dari rumah tanpa harus ke kantor. Karena memang untuk bekerja itu bisa dilakukan dari saya sebenarnya. Mungkin kalau di kantoran kan beda suasananya di kantoran dan di rumah. Lebih seperti istilah Pak Kasih tadi, lebih fleksibel kalau di rumah ya. Jadi kalau dalam situasi yang santai, mungkin inspirasi akan lebih banyak lagi, dan karena situasi yang nyaman mungkin akan memberi dampak yang sangat baik untuk kinerja pegawai. Ada evaluasi itu juga evaluasi kayak dia dalam kurun waktu 1 bulan mungkin, atau biasanya seperti apa? Instansi ini yang melakukan evaluasi, kita hanya melaksanakan, melaporkan. Nanti mereka yang mungkin akan merangkum, mereka akan melihat, mereka akan evaluasi bagaimana pengaruh dan dampaknya WFH work from home ini terhadap kinerja. Ini kita akan sedikit bertanya-tanya kepada ibu pegawai terkait bagaimana kesan ibu atau perasaan ibu ketika sudah ada program work from home. Kesan saya di work from home itu bagus, tapi kita lebih suka yang masuk kantor. Karena kalau masuk kantor itu orang pelayanan lebih maksimal, bisa berkomunikasi dengan masyarakat langsung. Kalau di rumah kan bisa jadi orang ada kegiatan, jadi tidak terlalu fokus. Iya. Gitu. Jadi kalau di rumah itu tidak fokus ya, terganggu. Sedangkan kalau bekerja langsung di kantor lebih intens ya, dia bekerja sama atas pelayanannya kepada masyarakat. Iya, betul sekali. Terima kasih Ibu. Iya. Baik, itulah dia wawancara singkat kami bersama pihak Dinas Pangan Kota Manado mengenai tugas pokok dan juga strategi mereka dalam menjaga ketahanan pangan di Kota Manado.
dan juga terkait pendapat atau pandangan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang baru yaitu bekerja dari rumah atau work from home. Sekian dari kami, terima kasih.